Hello guys, welcome back with me Vita. Today's lesson I'm gonna invite you to join with me to learn about determiner guys. For you don't know about determiner, and here there are explain a little bit explain about determiner and for the types of determiner, and we can discuss about determiner too and for the types too. Oke guys, di sini bisa dilihat determiner ini adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk menentukan makna noun tersebut. Apakah general atau spesifik? Seperti itu guys. Jadi determiner ini adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk menentukan makna noun tersebut. Apakah general atau spesifik? Apakah umum atau yang khusus? Oke, di sini determiner terdiri dari general determiner yang umum, dan specific determiner. Jadi kata yang umum dan kata yang spesifik. Di sini kata yang umum itu terbagi menjadi 4 ya. Ada indefinite article yang di dalamnya itu ada artikel atau artikel an yang sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya itu tentang artikel guys atau kata sandang. Itu membicarakan suatu hal yang tunggal di mana pendengar atau pembaca tidak tahu pasti yang mana yang dimaksudkan. Kalau quantifiers, nah quantifiers ini yang sebentar kita bahas ya guys. Quantifiers ini contohnya seperti many, few, little, some, and any. Jadi quantifiers ini ada supaya kita dapat menghitung, dan kita dapat menganalisis cara untuk kita menyebut pengukuran yang tidak bisa kita ukur gitu guys dengan menggunakan artikel atau an ini. Oke guys, kemudian distributive. Jadi distributive ini ada all, ada every, ada both. Jadi all itu seperti ya dia masuk ke plural ya guys, karena all berarti banyak. Dan every itu dia masuk ke singular ya guys, karena dia tidak jamak atau tidak banyak, dia tunggal. Kemudian both and different words. Different words ini kata yang berbeda ya guys, kata-kata yang berbeda seperti another dan juga other gitu guys. Kemudian yang nomor 2 itu specific determiner ya guys. Specific determiner, kata yang spesifik. Gimana ya guys? Jadi di sini ada penjelasannya, definite article. Jadi yang spesifik itu ya artikel the ya guys. Kalau artikel sama an itu dia tidak spesifik, karena itu dia umum gitu guys. Dia pada benda-benda yang sudah kita ketahui dan yang belum kita ketahui ya guys, benda baru, noun baru yang katanya itu bisa dibilang dia harus tunggal ya guys. Memang dia harus tunggal karena dia indefinite article ini artikel yang tunggal. Contohnya seperti artikel atau an itu dia hanya satu ya guys, karena dia mempunyai pengertian satu. Kecuali definite article ini, kalau artikel the ini bisa kita bedakan. Untuk artikel the kita bisa menggunakannya untuk singular dan juga plural, bisa untuk yang tunggal dan juga yang jamak. Kemudian definite article ini atau artikel the ini menjelaskan noun atau kata benda yang dimaksudkan. Kita sudah membahasnya di video saya sebelumnya tentang artikel, boleh dicek. Kemudian demonstrative article, this, that, this, those. Jadi menerangkan noun dalam hal jarak atau jumlah. Jadi demonstrative article ini adjective ini guys. Jadi dia suatu persekutuan gitu guys, kayak dari kata-kata sifat yang nanti kita bahas. Kayak kita contohnya mau menunjukkan benda itu ada di sini atau benda itu ada di situ. Kalau benda itu ada di sini atau this, bisa kita pakai this untuk benda yang dekat. Kalau that untuk benda yang jauh, dan itu tunggal ya guys. Kalau this
itu untuk benda yang dekat namun dia jamak, dan those untuk benda yang jauh namun dia jamak. Kemudian menerangkan noun dalam hal jarak atau jumlah. Nah, itu pengertian dari demonstrative adjective. Kemudian kita masuk ke possessive adjective. Sorry ya guys kalau agak cepat, bisa komen di bawah biar saya pelankan atau saya pelankan saya punya suara kecepatannya maksudnya. Possessive adjective. Jadi possessive adjective ini bentuknya may, your, his, her, its, or, and their, menunjukkan kepemilikan. Jadi possessive adjective ini ingat saja ya guys, dia menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau my itu milik saya gitu, atau mine milik saya. Kalau your itu milikmu atau kamu gitu guys. His itu dia atau nya gitu, dia laki-laki lah guys. Kemudian her itu dia perempuan. Kemudian its itu untuk benda ya guys, untuk benda atau nama binatang. Our itu untuk kita, and their itu penjelasannya untuk mereka, yang menunjukkan kepemilikan. Kemudian interrogative determiners. Jadi interrogative determiners itu seperti apa ya kak? Jadi di sini ada contohnya seperti what, which, and whose. Jadi what itu mempunyai pengertian apa, dan which itu mempunyai pengertian yang, dan whose itu juga mempunyai pengertian yang guys. Jadi dia menayangkan tentang sesuatu atau menanyakan tentang sesuatu. Karena ini interrogatif ya guys, berarti kalimat tanya. Jadi dia menanyakan tentang sesuatu, contohnya benda itu ada di mana, atau benda itu namanya apa, bisa kita sebut yang mana gitu guys. Itu bisa kita, pokoknya ini untuk kalimat tanya, interrogative determiners. Oke guys, saya kira kalian udah paham ya mengenai determiners dan bagian-bagiannya. Sekarang kita bahas tentang quantifiers ya guys. Seperti janji saya sebelumnya di video artikel, kita akan membahas tentang quantifiers. Nah, sekarang kita akan membahasnya guys. Jadi di sini ada pengukurannya ya guys, atau kita membaginya dalam persen ya guys, agar kita mengetahui apa maksud sih dari bentuk-bentuk quantifiers ini dan penggunaannya seberapa persen sih. Di sini ada 0% untuk no one. No one itu bisa kita ketahui bahwa tidak ada sama sekali ya guys, 0%. Kemudian 10% ini kita bisa pakai untuk few. Few itu dia mempunyai pengertian ada beberapa ya guys, berarti masih tergolong minus tapi masih netral ya, masih ada. Kemudian 20% no many ya guys, tidak ada, tidak banyak tapi dia ada. Kemudian some itu ada beberapa ya guys, dia bisa tergolong 40% lah, ada beberapa. Kemudian a lot of itu udah banyak ya guys, udah ada banyak, 50% lah, itu udah sebagian dari pengukuran yang kita pikir banyak gitu guys. Kemudian many itu udah banyak ya guys, katanya udah banyak many. Kemudian much apalagi, much itu 80% lah. Kemudian nearly all itu mendekati kesempurnaan atau mendekati kata semua gitu guys. Kemudian all terakhir 100%. Nah seperti itu kira-kira pengukuran dan cara kita menentukan cara kita menghitung dia dalam persen untuk mengetahui seberapa ada atau seberapa banyak sih kata-kata yang kita pakai dalam quantifiers ini untuk menghitung benda atau noun yang akan kita bahas. Oke, next slide guys. Ya, quantifiers. Jadi macam-macam quantifiers ada di sini: much, many, few, little, plenty, a lot of, some, any. Jadi nanti saya jelaskan di next slide. Di sini guys bisa kita lihat ada countable sentence-nya, uncountable sentence-nya. Jadi di sini yang membedakan quantifiers yang akan kita bahas itu cuma antara
kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung sih guys permasalahannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana sih kak kata benda yang bisa dihitung, list dong kak nama-namanya. Nah kalau kata benda yang bisa dihitung seperti buku, pena, celana, baju, boneka, ya kata-kata benda yang biasa kita lihat, HP, itu kata-kata benda yang bisa dihitung ya guys. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung seperti apa sih kak? Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung seperti informasi, topik, project, atau gula, pasir, itu kata benda yang tidak bisa dihitung guys. Kemudian bisa kita lihat di sini contohnya ada not any. I don't have any patch. I don't have any patch. Kemudian no, there are no pants that work. There are no pants that work. Few shops sell this type of coffee. Oh iya guys, saya lupa menjelaskan pengertiannya ya guys. Jadi no itu there are no pants that work. Tidak ada benda yang bekerja. Jadi kemudian few, not many. Few shops sell this type of coffee. Not many shops sell this type of coffee. Jadi maksudnya tidak banyak perbelanjaan yang dijual gitu guys. Di sini tipe-tipenya seperti kopi, tipe kopi gitu, mungkin kopi senang, kopi kapal api, maybe seperti itu guys. A few itu Democrats turned violent, some affirmative. Jadi maksudnya di sini some affirmative itu ada beberapa. Jadi affirmative itu kalimatnya positif ya guys. There are some bottles of milk in the fridge. Jadi ada beberapa botol-botol gitu, botol-botol susu di dalam kulkas. Ya, itu kalimatnya itu positif affirmative. Kemudian any negatif. Negatif itu kalimat yang menyangkal ya guys, atau tidak benar gitu guys. Contohnya do you have any brother? I haven't brother, atau ya saya tidak punya brothers atau and sisters gitu guys. Jadi kalimatnya menyangkal. Atau bisa kita pluskan kalimat negatif dan juga kalimat tanya seperti do you have any brothers and sisters, maybe like that guys. Itu kalimat tanya dan juga kalimat menyangkal atau kalimat negatif yang dipasangkan. Do untuk menyatakan kalimat tanya tersebut, dan any untuk menjelaskan penyangkalan atau kalimat negatif itu. Bisa dipahami ya guys. Kemudian many itu banyak ya guys. Many of the files were lost in the fire, and there are always a lot of cars parked maybe in this street. Do you have apples? Yes, I have a lot. Jadi a lot itu menerangkan quantifiers ini ya guys dari countable yang kita pakai di sini untuk menerangkan noun dari countable ini, kata benda yang bisa dihitung ini guys. Jadi kata benda yang bisa dihitung kita bisa lihat kopi, kemudian botol susu ya guys, botol susu, kemudian brother and sister itu bisa dihitung guys. Jadi itu kata-kata benda yang bisa dihitung. Jadi perbedaan quantifiers ini hanya di situ. Jadi kita mampu membedakan itu udah sangat bagus ya guys. And all the plural. Jadi all itu yang tadi kita lihat yang udah dibahas sebelumnya ya guys. All itu distributif ya, distributif. All. Jadi all itu distributif. Jadi all itu plural, dia jamak ya guys. Jadi all my friends are married. Jadi semua teman-temanku sudah married gitu, sudah menikah gitu guys. Jadi every itu untuk menerangkan singular ya guys. I need to take 2 tables every hour gitu guys.
Jadi itu every ini menerangkan waktu atau sejam gitu guys. Jadi kayak menerangkan sesuatu yang singular, yang tunggal gitu guys. Too many, there are too many books to read. Jadi too many ini menerangkan banyaknya buku-buku gitu guys, jamak ya guys, banyaknya buku-buku untuk dibaca. Oke, next untuk uncountable and sentence-nya ya guys. Di sini kita bisa lihat di bagian belakang sentence-nya itu ada money, topic, project, pasta and cheese maybe, ya, pasta and cheese, and salad and glasses, and money juga, and coffee juga. Jadi ini semua ini kata atau noun di sini itu menerangkan uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung ya guys, bisa dipahami. Di sini sama kata-katanya, not any, no, little, not much, a little, dan lain-lain seperti affirmative. Tapi dia perbedaannya cuma itu guys, dia penggunaannya itu uncountable noun ini penggunaannya itu harus kata benda yang tidak bisa dihitung seperti uang, topik, project, keju, pasta, salad, glasses, sugar, garam, salt, atau pasir ya, yang tadi saya bilang itu kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Maybe sudah bisa dipahami ya guys. Kemudian di sini ada quantifiers in English. Quantifiers are used to beginning of noun phrase. Jadi quantifiers ini digunakan untuk memulai kata benda, frase kata benda gitu guys. They are used to express an amount or a degree of something. They are also used with persons. Jadi dia digunakan untuk mengekspresikan gitu sesuatu yang mereka gunakan juga untuk orang-orang gitu guys. Jadi with countable noun ada a majority of, a number of, several, many, a large number of, a few, a very few, itu masuk ke countable noun. Sedangkan yang masuk ke uncountable noun itu much. Bedanya itu di countable noun itu many, kalau di uncountable noun itu much, karena meaningnya yang lebih dapat itu many itu untuk kata benda yang dapat dihitung, dan kalau much itu meaning yang tepat itu ya untuk uncountable noun. Jadi lanjut, a bit, a great deal of, and a large quantity of, a large amount of, a little, a very little, with countable and uncountable noun, enough, all, more, much, most, less, least, no, none, any, not any, some, plenty of, lots of. Jadi ini semua di list sesuai dengan penempatan yang benar, yaitu di countable, uncountable, di countable, dan juga uncountable pun bisa. Seperti itu guys. Jadi lots of ini bisa untuk di countable dan juga bisa untuk uncountable. Oke guys, next. Nah ini meaningnya yang tadi saya jelaskan. Quantifiers itu punya meaning guys, jadi kita harus melihat meaning yang tepat untuk menentukan. Jangan sampai kita salah menentukan bahwa kata ini, quantifiers bentuk ini nih kak yang cocok untuk uncountable, atau quantifiers ini nih kak yang cocok untuk countable. Nanti kalau kita salah karena kita tidak sesuai meaning, gimana dong? Jadi kita harus sesuai meaning guys. Caranya kita untuk sesuai meaning, kita harus tahu much itu kalimatnya itu, atau dia biasa di uncountable, biasa di kata benda yang tidak bisa dihitung karena banyak. Much itu meaningnya kayak negatif gitu guys, much. Jadi kita bisa bilang dia not much, seperti itu. Kalau many itu dia meaningnya kayak ke positif gitu guys. Jadi many itu dia masuk ke countable, benar sekali guys. Few itu masuk ke countable. Kalau a lot of yang tadi saya bilang, dia masuk ke countable dan juga uncountable, bisa guys. Dan any juga bisa masuk ke keduanya, countable dan uncountable. Lots of juga demikian, dan some.
Kalau some itu bagusnya atau banyaknya memang di positif, tapi bisa sih dia masuk ke negatif, meaningnya bisa negatif atau uncountable juga. Jadi countable dan uncountable yang menjadi perbedaan antara quantifiers ini. Kita bisa melihatnya dari meaning atau menemukan penempatan yang benar dari meaning, dan juga kita bisa membedakan quantifiers ini dari karena perbedaannya terlihat dari countable dan juga uncountable. Mungkin itu saja ya guys. I think enough for today's lesson. I hope you guys enjoy on this lesson, and I hope too you can guard it and you can practice this lesson too for your day, for every day. And see you next slide, see you next lesson. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya kalian juga membantu saya untuk lebih bersemangat. Dan juga jangan lupa yang paling terpenting nyalain notification-nya biar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru yang saya upload, dan kalian juga bisa mempelajari banyak hal mengenai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu, ingat ya guys, bahasa internasional, dan itu dibutuhkan untuk dunia kerja zaman sekarang, era sekarang ya guys. Oke, bye bye.